Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan atas bimbingan dan penyertaan-Nya yang terus kita alami dalam kehidupan ini setiap saat. Perkenalkan, nama saya Alfrina SPDK, guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMPN 3 Santaknosu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan P3 di Institut Kristen Manado dengan NIM 2501060615 pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMPN 3 Santaknosu pada uji kinerja kelas 7 dengan tema menjaga dan melestarikan alam pemberian Tuhan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Latihan 1, 2. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Iya, terima kasih. Kita bersyukur ya. Kalau Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita selaku umat percaya, selaku anak-anak Tuhan. Terlebih dahulu, saya akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Adrilas, Hadir, Bu. Arif Patau, Hadir, Bu. Agritus Kalengkong, Hadir, Bu. Christian, Hadir, Bu. Dayu, Hadir, Bu. Ekrian, iya, Suprianto, Hadir, Bu. Reski Manabram. Hadir, Bu. Iya, terima kasih anak-anak, satu orang sudah hadir. Iya, kita mendoakan semoga esok hari di dalam waktu yang boleh juga hadir bersama dengan kita melakukan pembelajaran seperti biasa. Kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, namun sebelumnya itu dimohon kesediaan seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Teman-teman dan guru, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih telah menuntun kami dalam perjalanan hingga tiba di sekolah ini dengan selamat. Tiba saatnya Tuhan kami akan belajar dan sertai Tuhan supaya bisa belajar dengan baik. Ya, ini doakan Tuhan sempurnakan dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Ya. Setelah berdoa, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Betapa kita tidak bersyukur saya menghafalkan. Ya, wow. Kita tidak bersyukur bersama hadir kaya bersyukur lautnya luas gunungnya megah berhijau pada bukit dan lembah itu seorang berkat karunia Allah yang agung maha kuasa itu seorang berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekarang masih lanjutan materi yang lalu, kita akan masih membahas lanjutan materi yang lalu, yaitu menjaga dan melestarikan alam. Namun sebelumnya itu kita lihat ayat referensi Alkitab yang kita akan baca bersama pada saat ini yang akan kita uraikan nantinya dalam pembahasan materi. Kita melihat dulu, membuka Alkitabnya dari Yeremia 29 ayat yang ke-11, kita akan bacakan secara bersama. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sudah dapat anak-anak? Sudah. Yeremia 29 ayat 11, kita bersama dimulai. Sebab aku ingin mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Terima kasih. Ya, jadi itu referensi ayat Alkitab yang akan menjadi bantuan kita nanti dalam pembahasan selanjutnya.
Iya. Dalam pelajaran kita yang lalu masih tentang menjaga alam dan menjaga dan melestarikan alam. Nah, kita saksikan bersama bahwa alam yang ada ini semua adalah ciptaan Tuhan. Iya, semua adalah ciptaan Tuhan. Kita bisa merasakan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita bisa membayangkan perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu secara fisik, ya, maupun juga secara kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita. Secara fisik, yang dulunya postur tubuh kita masih pendek, ya, karena ketika masih di SD kan masih mungil-mungil, sekarang sudah postur tubuhnya sudah lebih tinggi. Dan tentu diiringi dengan juga perkembangan mentalnya, ya. Bagaimana perkembangan mentalnya itu seiring dengan perkembangan fisiknya. Yang dulunya saat di SD kita masih, ya, mungkin belum bisa terlalu jauh membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Tetapi sekarang kita sudah menginjak usia remaja, tentu sudah tahu persis mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, juga banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi di lingkungan yang bisa kita saksikan secara bersama. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh perubahan yang terjadi 5-6 tahun yang lalu dibandingkan sekarang? Saya, Bu. Ya, silakan. Dulunya jalan ke kampung becek, sekarang sudah semakin bagus. Oke, tepuk tangan. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Dulunya jaringan belum ada, sekarang sudah ada. luar biasa, tepuk tangan. Masih ada? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Banyak adanya bangunan-bangunan baru di kampung halaman kita. Iya, tepuk tangan. Masih saya berikan kesempatan kepada satu orang untuk memberikan contoh. Masih ada? Saya, Bu, Ya, silakan. dulu di keluarga kami cuma ada satu HP, sekarang semuanya sudah punya HP. Ya, luar biasa kalian memberikan yang terbaik bagi kita. Iya. Nah, sekarang kita akan melihat dulu tayangan video tentang perubahan 5 tahun yang lalu dibandingkan sekarang. Ya, baik, ini adalah tampilan saat sekolah belum direnovasi. Ya, kita lihat perbedaannya. Ini dindingnya, ya. Ini ketika sudah direnovasi nih. Ini siswa-siswa 5 tahun yang lalu. Ini sudah sekarang, ya. 2 tahun kemarin. Ini 5 tahun yang lalu itu masuk di sekolah. Ini sudah sekarang. Ya, sudah jelas perbedaannya. Ini belum ada pagar di sana. Sekarang sudah ada pagar tembok dan juga taman yang sudah bagus. Ini siswa yang 5 tahun yang lalu. Siswa yang 5 tahun yang lalu ini sudah siswa sekarang. Dan sudah dengan teman-teman yang ada. Iya. Jadi itulah perbedaan-perbedaan yang bisa kalian lihat, ya. Walaupun kalian belum ada di sini, belum hadir di sini, tetapi kalian sudah bisa melihat dan mungkin merasakan bagaimana perbedaan 5-6 tahun yang lalu dibandingkan sekarang di lingkungan sekolah kita sendiri. Ya. Sebelum kita lanjut, kita tepuk 5 dimensi Pancasila dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali, tepuk 5 3 kali. Ya, terima kasih. Saya uji tadi, saya berhenti, ternyata kalian konsentrasinya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nah, sekarang karena kita sudah melihat tadi video perubahan 5 tahun yang lalu dibanding sekarang yang betul-betul menyentuh kehidupan kita setiap hari, karena setiap hari kita lewat di depan pintu gerbang di sana yang sudah dibetonisasi,
yang dulunya itu masih pagar-pagar bambu ya, sekarang sudah dipagar tembok. Yang dulunya sekolah kita itu masih dinding papan, sekarang sudah ditembok semua. Itu semua adalah perubahan yang terjadi karena apa? Kasih. Iya, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan ini banyak perubahan yang terjadi, tetapi Allah itu tidak pernah berhenti berkarya. Dimulai dari kisah di Taman Eden itu, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dikatakan hubungan manusia dan Allah itu sudah putus, tetapi Allah tidak pernah berdiam diri. Dia selalu bagaimana berupaya terus berkarya agar hubungan manusia dengan Allah itu tetap dipererat, tetap ada hubungan yang harmonis antara manusia dan Allah, sehingga di dalam proses kehidupan manusia Allah terus melihat apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia. Bagaimana caranya Allah supaya hubungan manusia dengan Allah kembali harmonis? Maka dalam perjanjian baru kita melihat Allah memberikan anak tunggalnya Yesus Kristus untuk kembali ya menjadi penantara antara manusia dan Allah, supaya hubungan manusia dan Allah kembali harmonis. Dia memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia, agar kita semua bisa diselamatkan. Ya. Lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu kita bisa diselamatkan. Nah, dan bukan hanya hubungan pribadi Allah dengan manusia yang diperbaiki oleh Allah, tetapi Allah juga terus melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa saja yang dibutuhkan oleh manusia, ya, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani, ya. Nah, tentu kebutuhan jasmani tidak terlepas dari kebutuhan rohani. Ketika kebutuhan jasmani kita terpenuhi dengan sendirinya, kebutuhan rohani akan berjalan seiring. Contohnya, ketika kita berangkat ke rumah tidak sarapan, ya, tentu keadaan rohani kita juga tidak stabil, ya. Karena apa? Bisa saja mengganggu, ya, bisa saja mual, pusing dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berangkat dari rumah, sarapan yang baik sampai di sekolah, kebutuhan rohani kita juga terpenuhi, kita bisa mendengarkan dengan baik, ya, menyerap pelajaran dengan baik. Dan ingat, salah satu makanan rohani kita adalah berdoa dan memuji Tuhan. Terima kasih. Itu adalah salah satu makanan pokok rohani kita, yaitu berdoa dan memuji Tuhan. Ada istilah mengatakan orai labora. Siapa yang tahu artinya ini? Iya, bukan bekerja dan berdoa, berdoa dan bekerja. Kita berdoa dulu, kemudian bekerja. Ya, terima kasih untuk keaktifan kalian dalam belajar pada saat ini. Kita berikan apresiasi untuk kita sendiri. Semangat sekali hari ini, ya. Nah, ingat ada kesepakatan kelas kita diantaranya berarti dalam kelas, dan sekarang sudah bisa ditanamkan oleh anak-anak sekalian. Luar biasa, ya. Jadi saat ini materi kita masih sekitar menjaga dan melestarikan alam. Sudah diberikan contoh oleh teman-teman tadi, beberapa contoh yang membuka wawasan kita lebih mengenal lagi perbedaan-perbedaan yang ada pada 5 tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang. Sekarang kita mencoba untuk membagi beberapa kelompok yang di dalamnya kita akan membuat karya kreatif atau sebuah clipping tentang perubahan alam. Jadi terima kasih sudah duduk menurut kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Mari kita mengambil nama-nama kelompok dari apakah nama-nama tokoh Alkitab ataukah nama-nama yang berhubungan dengan cerita Alkitab. Kira-kira kelompok satu, kira-kira nama kelompoknya Guru Galilea.
Kelompok Galilea. Tepuk tangan untuk kelompok Galilea. Kelompok kedua kira-kira nama kelompoknya apa? Kelompok Getsemani. Tepuk tangan untuk kelompok Getsemani. Sekarang kelompok tiga nama kelompoknya apa? Kelompok Yerusalem. Tepuk tangan untuk kelompok Yerusalem. Galilea, Getsemani, Yerusalem, GGY. Sekarang kita akan membuat karya masing-masing kelompok untuk membuat satu clipping tentang perubahan alam. Jadi diskusikan baik-baik ya. Kira-kira perbedaan apa yang ada di masing-masing kertas yang sudah dibagikan tadi. Oh ya, di sini masih satu kelompok ya, jadi dipilih yang mana kira-kira yang bisa dipresentasikan. Gimana ini ya dulu? Tetapi sekarang menjelaskan Kelompok Yerusalem sudah Getsemani. Getsemani. Semua kelompok sudah selesai. Ya. Sebelum masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kita berdiri dulu. Di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta. Untuk benar-benar baik cinta, cinta Yesus yang purbalika. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Sekarang kita mulai dari kelompok Yerusalem untuk mempresentasikan hasil diskusi. Salam. Shalom. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi ini kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Teman-teman, kita bisa lihat dari gambar ini bahwa waktu 10 tahun yang lalu di sini padangnya berwarna hijau dan pohon-pohonnya belum ada. Dan di gambar di sini banyak penghuni-penghuni yang ada atau perumahan-perumahan yang telah berubah dari sejak 10 tahun yang lalu. Jadi itulah presentasi yang telah diberikan oleh kelompok Yerusalem. Kita untuk kelompok Yerusalem. Kita bahwa mungkin 10 tahun yang lalu ada keadaan di mana hanya padang rumput yang ada, belum ada pohon-pohon yang tinggi, belum ada perumahan yang ada. Tetapi bisa dilihat perbedaannya. Sekarang sudah menjadi sebuah pemukiman di mana sudah ada rumah, sudah ada pohon yang besar, bahkan kabel listrik pun sudah terakses di wilayah di mana digambarkan pada gambar yang kedua. Itulah gambaran lingkungan kita 10 atau 11 tahun yang lalu dibanding dengan sekarang. Sekarang kelompok Getsemani. Shalom dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku perwakilan dari kelompok Getsemani untuk menjelaskan tentang keadaan kita di zaman dulu dan sekarang.
Baiklah, kita dapat melihat perbedaan di zaman dulu dan sekarang. Zaman dulu hutan sangat indah, subur dan terjaga. Dan sekarang hutan dirusak oleh manusia karena untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari. Demikianlah penjelasan singkat dari saya selaku perwakilan kelompok Getsemani. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kelompok keadaan hutan pada masa yang lalu mungkin 5 tahun, 6 tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang. Ada alasan di sana bahwa mengapa hutan ini bisa berubah dari dulunya hutan yang penuh dengan pohon-pohon yang indah dan tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Sekarang yang terlihat hanyalah ranting-ranting pohon dan di sana seolah-olah lahan siap untuk diolah. Itu karena ada alasan manusia membuka lahan untuk pertanian, sehingga mengakibatkan hutan yang dulunya lebat, yang dulunya dipenuhi dengan tumbuhan yang ada, sekarang sudah menjadi lahan yang siap diolah demi kebutuhan ekonomi masyarakat. Sekali lagi, tepuk tangan untuk kelompok Getsemani. Kesempatan kepada kelompok Galilea untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Galilea berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Di sini dari kelompok kami ada 2 gambar. Tampak gambar pertama ialah gambar pedesaan, yaitu gambar sekitar 10 tahun yang lalu yang menggambarkan suasana desa yang sangat sepi dan rumah-rumah belum terlalu banyak. Dan ini kondisi desa saat ini yang sudah padat dengan rumah-rumah, dan rumah-rumah itu terdiri dari rumah-rumah batu yang mewah dan sangat berbeda. Kedua gambar ini sangat berbeda yang menunjukkan perubahan itu terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami selaku kelompok Galilea. Terima kasih atas waktunya. Kelompok Galilea, beri aplaus yang meriah untuk kelompok Galilea. Kelompok Galilea memberikan gambaran sebuah perkampungan yang dulunya masih asri, yang penduduknya masih terbatas, rumah-rumah masih bisa dihitung dengan jari, masih dilihat ada bentangan sawah dan juga kebun yang ada. Dan perbedaan dibanding mungkin puluhan tahun yang lalu, sekarang sudah menjadi padat pemukiman yang padat penduduk yang seolah-olah tidak ada selah antara rumah satu dengan rumah yang lain. Nah, ini menandakan bahwa walaupun ada perubahan yang terus terjadi, tetapi Allah tidak pernah berhenti berkarya bagaimana supaya kehidupan manusia itu tetap terbangun di atas kasih Allah yang selalu memenuhi kebutuhan manusia, mulai dari sandang, pangan, dan papan. Tidak pernah berkekurangan satu apapun, karena Allah tidak pernah berhenti untuk terus berkarya dalam kehidupan umat manusia. Dan ingat, pembelajaran kita pada saat ini mengingatkan bahwa manusia diberikan ujian untuk memelihara alam. Ya, kita semua harus memelihara alam, karena dari alamlah sumber semua segala sesuatu yang dipakai, baik itu pakaian yang kita pakai, alat tulis yang kita pakai, bahkan dari bangunan yang kita tempati saat ini pun semua dari alam. Jadi kita harus menjaga dan melestarikan alam yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran kita saat ini adalah siswa diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, baik itu perubahan fisik maupun perubahan lingkungan atau alam yang terus terjadi. Karena perubahan yang terus terjadi itu juga mengundang banyak masalah. Tetapi ketika kita mampu memposisikan diri, mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, maka semuanya akan baik. Untuk penilaian, kita akan saya Ibu Guru akan bertanya satu-satu saja
untuk mengisi format penilaian nanti. Untuk penilaian tugasnya, saya akan hanya mengajukan pertanyaan satu orang, satu pertanyaan. Ada tugas polemik. Apakah kesanmu setelah melihat dan mempelajari pembelajaran yang kita lalui pada saat ini, melihat perbedaan yang ada, apa kesannya? Kira-kira apa kesannya? Saya banyak perubahan-perubahan yang terjadi yang dilakukan manusia-manusia zaman sekarang. Oke, jadi itu jawaban dari kelas. Kemudian, Boys, apa pesan kamu kepada teman-temanmu menghadapi perubahan yang ada? Supaya kita semua berterima kasih kepada Tuhan atas perubahan yang terjadi kepada kita semua. Iya, berterima kasih karena walaupun terus ada perubahan, kita kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Sekarang, Dayu, menyikapi perubahan yang ada khususnya bidang teknologi, apa yang kamu lakukan untuk menghadapi perubahan yang ada? Mampu beradaptasi dengan baik. Iya, mampu beradaptasi dengan baik menggunakan teknologi sesuai dengan keadaan baru. Ada yang bersurat, kira-kira apa pesanmu kepada teman-teman untuk tetap menjalani teknologi? Pesanku kepada teman-teman menjaga dan melestarikan alam itu bahwa kita harus menjaga alam dan kita harus melestarikannya, karena tanpa alam manusia tidak bisa hidup, karena manusia sangat tergantung pada alam tersebut. Iya, telah terjadi yang baiklah anak-anak, terima kasih untuk kebersamaan kita pada saat ini. Nanti untuk penilaiannya sudah ada pada Ibu Guru. Sekarang kita sebelum masuk dalam doa tutup yang akan saya pilih sendiri, kita akan melakukan lagu Semua Yang Tercipta. Ya, kita lakukan saja karena semua yang tercipta, hai alam semesta, kita tak bisa. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, semua yang tercipta, hai alam semesta. Sekali lagi. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, semuanya bersatu di gunung dan lembah. Ya. Sekarang kita bersyukur bahwa pembelajaran saat ini sudah selesai dalam kita sedang menyertai Tuhan. Sekarang salah seorang dari kelompok semadi kita dalam doa penutup. Dipersilakan. Ya, dari kelompok semadi, Lora, silakan berdiri dan berdoa. Iya. Teman-teman dan ibu guru, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kami angkat di hadapan Tuhan atas pernyataan-Mu pada siang hari ini. Engkau telah membimbing kami pada pembelajaran hari ini, dan di besarnya Tuhan kami akan pulang, tuntun dan sertai agar kami bisa tiba di rumah kami dengan penuh selamat. Inilah doa kami Tuhan, sampai dan sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jadi teman-teman pada saat ini luar biasa terlihat kalian hanya guru yang kurang ini. Jadi saya mohon maaf dengan keterbatasan ibu guru ya.